Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun pengelolaan tanah dan pertanahan di Indonesia belum cukup baik dan bahkan sering menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Sejumlah gejolak tersebut ada yang dapat diurai oleh para pemangku kepentingan tingkat lokal, namun ada pula yang belum dapat diselesaikan hingga tingkat pusat. Masing-masing persoalan memiliki derajat kepentingan yang berbeda dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Setiap pihak perlu memahami setiap persoalan yang ada guna menghindari pengulangan yang sama dari tahun ke tahun. Khusus mengenai pertanahan, saya kira saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa Komite 1 hari ini sedang menyelesaikan salah satu rancangan undang-undang tentang pertanahan. Nah, ini penting saya sampaikan karena memang bahwa rancangan undang-undang pertanahan ini merupakan pertama bahwa RUU Pertanahan pernah dibahas kemarin pada periode yang lalu antara DPR, DPD, dan pemerintah. Tetapi seiring dan berakhirnya keanggotaan DPR, DPD pada 2009-2014 kemarin, RUU itu tidak sampai pada final. Nah, sekarang ini DPD sedang membahas, namanya salah satu adalah mengenai rancangan undang pertanahan. Nah, nampaknya harapan dari banyak orang bahwa RUU Pertanahan ini akan diharapkan menjadi jawaban ya atas berbagai persoalan-persoalan pertanahan di Republik ini. Dasar pertamanya adalah bahwa berbagai macam undang-undang yang berkaitan dengan keagrarian dan pertanahan itu di Indonesia sudah lebih dari 14 undang-undang. Dan jikalau 14 undang-undang itu inline dengan undang-undang 560 mengenai undang-undang pokok agraria, saya kira nggak ada persoalan. Tapi persoalannya adalah undang-undang sektoral ini baik secara parsial atau misalnya keseluruhan itu berhadapan dengan undang-undang 560. Nah, inilah saya kira problem dan persoalan konstitusi yang hari ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Adanya undang-undang pertanahan yang belum kunjung selesai menjadi salah satu penyebab permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan yang banyak ditemukan di berbagai daerah. Hukum seperti belum dapat dijadikan sebagai barometer untuk menegakkan kebenaran atas status tanah. Pemerintah maupun pemerintah daerah belum dapat membuat kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat atau nasional. Ini dapat dibuktikan dengan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan legalisasi atas tanah. Pak Menteri Ferry Mersiden juga sudah memunculkan mengenai regulasi mengenai tanah komunal. Nah, saya kira menjadi jembatan untuk sengketa-sengketa konflik pertanahan yang berkaitan dengan tanah wilayah, tanah adat, itu akan segera mendapat kepastian. Pak Ferry sudah memberikan warning bahwa perlu adanya mengenai hak komunal, sedangkan di dalam undang-undang pertanahan itu yang saya pastikan akan memuat mengenai bab pasal yang berkaitan dengan wilayah, karena wilayah itu bagian dari potensi sumber daya agraria yang selama ini belum tertata secara baik. Dengan cukup banyaknya persoalan tanah dari tahun ke tahun, usulan untuk dapat membuat undang-undang agraria boleh jadi memberi solusi dan kepercayaan kepada masyarakat yang ingin menyelesaikan persoalan pertanahan. Saya kira kita masyarakat sudah dalam posisi yang lelah, dalam posisi yang capek, dalam posisi yang fatigue kalau sudah berkaitan dengan hubungan hukum berkaitan dengan pertanahan. Karena itu diskursus yang kita bangun, konsultasi dengan berbagai macam lapisan masyarakat, nampaknya mereka memberikan satu konsentrasi bahwa perlu adanya satu peradilan khusus di bidang pertanahan. Itulah DPD yang hari ini memang concern pada persoalan sebagian besar masyarakat di Indonesia, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan sengketa konflik dan perselisihan yang hari ini sangat mengemuka di berbagai daerah di Indonesia ini.